Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat ketiga kekuatan tersebut memulai serangan gabungan mereka terhadap musuh bersama mereka, atau tepatnya, sebelum serangan mereka belum dimulai secara resmi, mereka sudah hancur berantakan. Gelombang energi yang mengerikan mendorong semua orang ke tepi arena Dewa Laut dan tidak ada satu orang pun dari kekuatan 7 negara yang tidak gemetar, hati mereka dipenuhi teror. Yang terkuat dari 7 negara, Sekte Phoenix Ilahi. 2 dari 4 tempat suci dan bahkan 2 tempat yang memiliki peringkat tertinggi dalam hal kekuatan keseluruhan, Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi, kekuatan gabungan dari semua ahli top dari 3 kekuatan benar-benar menderita kekalahan seketika di hadapan Xuan Yuan Wentian. Mereka seperti sekelompok manusia, di tengah raungan keengganan mereka, menantang roh ilahi yang lebih kuat dari apa yang dapat mereka bayangkan. Hasilnya tentu saja sudah jelas. Praktisi mendalam dengan kekuatan di bawah seorang raja semuanya terjatuh ke tanah, menderita rasa sakit yang membuat mereka menginginkan kematian saat mereka mengeluarkan lolongan yang dapat membuat hati seseorang mati rasa. Raja-raja yang kuat itu juga bertahan dengan susah payah sementara menderita rasa sakit yang tak tertahankan sehingga hanya mengurus diri mereka sendiri adalah satu-satunya yang bisa mereka atasi. Pemandangan seperti itu tidak hanya mengagetkan kekuatan 7 negara hingga organ mereka terasa seperti terkoyak, keseluruhan aula Sun Moon Divine menjadi sunyi senyap. Awalnya, beberapa ahli dengan tulang punggung yang sedikit lebih kuat di Sun Moon Divine Hall masih menentang pilihan Ye Meixi. Namun, setelah melihat pemandangan di depan mata mereka, mereka mulai bersukacita karena Ye Meixi telah memilih jalan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, beberapa energi besar yang sangat kuat tiba-tiba mendekat dari langit timur. Mata Xuan Yuan Wentian beralih dan dia berkata sambil tersenyum teduh. Sepertinya aku punya kabar baik lainnya. 4 tetua wilayah pedang terbang seperti sambaran petir, tubuh mereka benar-benar berlumuran darah. Terbukti, mereka semua menderita luka yang cukup berat dan di tangan mereka juga menyeret seseorang dengan aura lemah, berlumuran darah. Mereka turun ke arena Dewa Laut, melemparkan orang itu ke tangan mereka di sebelah Xuan Yuan Wentian. Orang di depan berkata sambil terengah-engah, "Penguasa surgawi, harapanmu tidak dikhianati." Melihat orang yang berlumuran darah, wajah seluruh kerumunan dari Absolute Monarch Sanctuary, yang saat ini menahan rasa sakit yang luar biasa, berubah drastis. Yuan Ba, sangat bagus. Xuan Yuan Wentian menyipitkan matanya, saat dia menatap pria dengan aura lemah yang tak tertahankan di bawah kakinya. Xia Yuan Ba, setelah membuang begitu banyak waktu dan menghancurkan begitu banyak orang dari wilayah pedangku, pada hari penguasa ini resmi menjadi penguasa surgawi, kamu akhirnya jatuh ke tangan penguasa ini. Katakan padaku, apakah pujian dan pujian ini diberikan kepada penguasa surga ini? Xuan Yuan, Wen, Tian, Xia Yuan Ba tidak sadarkan diri. Kedua tangannya menggenggam tanah tetapi dia tidak mampu lagi berdiri dan hanya erangan penuh kebencian dan dendam yang keluar dari mulutnya. Apakah sampah yang tidak dibutuhkan cepat atau lambat akan mati, tidak ada bedanya. Tapi kamu, sebaiknya kamu mati secepat mungkin. Sebuah cahaya hitam melintas di tangan Xuan Yuan Wentian, saat ia meraih kepala Xia Yuan Ba. Berhenti, raungan marah yang mengguncang bumi terdengar dari Absolute Monarch Sanctuary. Meskipun membawa racun jahat di tubuh mereka, guru spiritual biru kuno dan guru spiritual hati terpisah bergerak pada saat yang sama di tengah raungan marah mereka. Huangji Wuyu yang terluka parah dengan paksa mengeluarkan penguasa surgawi Primal Chaos dan melemparkannya ke arah Xuan Yuan Wentian dengan sekuat tenaga. Xuan Yuan Wentian tersenyum sinis dan berbisa. Dengan membalikkan telapak tangannya, seberkas cahaya hitam menghantam penguasa surgawi Primal Chaos yang terbang ke arahnya.
Penguasa surgawi Primal Chaos langsung membungkuk dan terbang kembali ke arah sebaliknya sambil membawa cahaya hitam, dengan kejam menabrak guru spiritual hati terpisah dan guru spiritual biru kuno. Guru spiritual biru kuno dan guru spiritual hati terpisah mengerang pada saat yang sama ketika mereka dikirim terbang mundur dengan parit berdarah yang tersisa di masing-masing tubuh mereka. Gerakan tangan Xuan Yuan Wentian sekali lagi berubah. Dua sinar pedang hitam muncul di hadapannya dan menusuk ke arah guru spiritual biru kuno dan guru spiritual hati terpisah yang masih terbang mundur. Guru! Kedua sinar pedang hitam itu hanya berukuran sekitar 1 kaki panjangnya, tetapi Xia Yuanba, yang berada di bawah kaki Xuan Yuan Wentian, dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalamnya terdapat energi menakutkan yang cukup untuk memusnahkan raja tingkat tinggi beberapa kali lipat. Dengan raungan penuh keputusasaan, bintang-bintang emas muncul sembarangan di depan matanya dan sepertinya ada sesuatu yang meledak dengan dahsyat dari dalam dadanya. Tubuhnya yang awalnya dalam keadaan sekarat tiba-tiba terangkat saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Xuan Yuan Wentian. Pada kepalan tangan yang telah melebar hingga lebarnya setengah kaki, lapisan cahaya keemasan yang tampak mencolok mata sebenarnya menyelimutinya. Oh! Ekspresi Xuan Yuan Wentian sedikit berubah. Di bawah ledakan kekuatan luar biasa yang ajaib, ruang menjadi sangat terdistorsi dan arah dari dua sinar pedang hitam pekat diimbangi dengan tingkat yang sangat besar, saat keduanya terbang menuju langit. Tinju yang diselimuti cahaya keemasan juga dengan kejam menghantam dada Xuan Yuan Wentian saat ini. Dengan gema yang keras, dada Xuan Yuan Wentian sedikit tenggelam dan seluruh tubuh bagian atasnya ditekuk 90 derajat ke belakang. Di bawah pantulan yang sangat besar, Xia Yuanba dengan kejam dikirim terbang mundur dan dia menabrak guru spiritual biru kuno yang terluka parah lagi setelah terkena racun iblis. Dengan tatapan kaget di matanya, dia kemudian pingsan sepenuhnya. Yuan Ba, guru spiritual biru kuno mengulurkan tangannya ke arah Xia Yuanba tetapi dia tidak lagi mampu menggerakkannya sedikit pun. Hahaha. Tubuh bagian atas Xuan Yuan Wentian perlahan diluruskan. Menekan tangannya ke dadanya, dia tertawa sinis, raut wajahnya menjadi semakin mengerikan dan seperti setan. Seperti yang diharapkan dari pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani. Bahkan dalam keadaan setengah mati, kamu masih bisa membiarkan penguasa ini merasakan sakit, sudah kuduga, kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Meskipun dia telah membunuh banyak orang hari ini, dari awal hingga akhir, dia belum bergerak satu langkah pun. Karena mereka pada dasarnya tidak layak dia bergerak untuk membunuh mereka. Namun kali ini, di tengah tawanya yang ganas, dia terbang ke udara dan dengan sepasang cakar iblis yang diselimuti cahaya hitam, dia meraih Xia Yuanba. Karena Xia Yuanba adalah salah satu dari sedikit potensi ancaman di dunia ini. Xuan Yuan Wentian. Tepat saat Xuan Yuan Wentian terbang, suara gemuruh tiba-tiba bergema di samping telinganya. Suara ini juga langsung menghentikan sosoknya. Xia Yuanba, yang sedang menunggu kematian dengan putus asa, tiba-tiba membelalakkan matanya saat mendengar suara itu. Dia langsung mendapatkan kembali kejernihannya dan dengan sepasang mata yang menunjukkan rasa tidak percaya yang dalam, dia dengan gemetar berbalik ke arah asal suara itu. Kamu sebaiknya patuh dan berdiri diam di sana, jika tidak, aku tidak bisa menjamin otak anakmu tidak akan sepenuhnya berubah menjadi pasta. Suara ini mengancam yang dalam dan bahkan jelas membawa sedikit ejekan. Mengikuti arah datangnya suara itu, kerumunan itu baru menyadari bahwa dua orang tiba-tiba muncul di langit di atas dan ada orang lain yang sedang ditahan di salah satu tangan keduanya. Setelah melihat wajah mereka dengan jelas, nampaknya hampir setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat heran. Itu. Xuan Yuan Wentian perlahan berbalik, matanya yang gelap dan hawkish langsung berbenturan dengan mata Yun Ce. Kepala Xuan Yuan Wendao dicengkeram oleh Yun Ce dan ditahan di udara, seluruh tubuhnya seperti mayat yang dipegang di kulit kepalanya.
Kejang ringan yang terus-menerus pada keempat anggota tubuhnya membuktikan bahwa dia masih hidup dan erangan lemah terus-menerus keluar dari mulutnya. Selamatkan aku, ayah, selamatkan aku. Yun Ce. Di sudut terjauh arena Dewa Laut, Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang kehilangan kendali atas suara mereka dan berteriak dengan keras. Mereka belum pernah meragukan mata mereka sendiri seperti saat ini. Yun Ce, dan Putri Salju. Bukankah Yun Ce sudah mati? Itu benar-benar Yun Ce. Dia belum mati. Nama Yun Ce dikenal di seluruh benua langit yang mendalam. Beberapa bulan yang lalu, berita kematiannya telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dan berita ini bahkan datang dari 4 tempat suci. Dari semua orang yang hadir, yang paling terkejut, tidak diragukan lagi adalah Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi, karena beberapa bulan yang lalu, mereka secara pribadi melihat mayat Yun Ce. Ayah kerajaan, kakek buyut, Feng Shue'er sudah turun, mendarat di depan Feng Hengkong dan yang lainnya. Feng Hengkong, yang saat ini sedang menanggung siksaan racun iblis, tidak menyangka bahwa dia masih bisa bertemu Feng Shue'er lagi saat dia masih hidup dan untuk sesaat, perasaannya adalah campuran antara kesedihan dan kegembiraan. Namun, dia dengan putus asa berteriak, "Suir, kenapa kamu harus kembali? Lari, cepat lari. Suir, lari, cepat lari." Feng Tianwei juga melolong kesakitan. "Kami bisa bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Kami bahagia meski harus mati, kamu, cepat, lari." "Kakak ipar, benarkah kamu?" Xia Yuanba tidak bisa berdiri. Dia bergumam ringan, 2 garis air mata mengalir hangat di wajahnya. "Yuanba, kamu pasti lupa kata-kata yang pernah kukatakan padamu," kata Yun Ce sambil tersenyum. "Selama kamu belum melihat mayatku dengan mata kepalamu sendiri, jangan pernah percaya bahwa aku sudah mati. Anda mampu bertahan hingga saat ini di bawah kejaran Xuan Yuan Wentian, benar-benar luar biasa." Xia Yuanba tertawa, terutama tertawa gembira. Dengan tangan Yun Ce meremas kepala Xuan Yuan Wendao, Xuan Yuan Wentian tidak lagi berani bertindak gegabah seperti yang diharapkannya. Matanya menyipit saat dia dengan tegas mengukur Yun Ce. Dia merasakan perbedaan yang sangat jelas pada Yun Ce, dan itu adalah perbedaan yang sangat besar juga. "Yun Ce, penguasa ini benar-benar mengagumimu. Jika kamu tetap tinggal di alam iblis ilusi, kamu bisa hidup selama 10 hari hingga setengah bulan lagi, namun kamu harus bergegas ke sini untuk mencari kematian." "Mencari kematian? Apakah kamu tidak takut anakmu akan mati tepat di depanku?" Yun Ce mengangkat Xuan Yuan Wendao tinggi-tinggi. "Ini adalah putramu satu-satunya. Jika aku menghancurkannya sampai mati, jika kamu ingin memiliki keturunan lagi, kamu hanya bisa melahirkan yang baru." "Oh, tidak, aku hampir melupakan sesuatu. Tubuhmu ini bahkan adalah sesuatu yang kamu rampas dari orang lain. Jadi tidak peduli berapa banyak putra atau putri yang kamu lahirkan, mereka akan selalu menjadi milik orang lain. Dengan kata lain, jika aku menghancurkannya sampai mati, penguasa surgawi yang kau nyatakan ini, akan kehilangan satu keturunan pun. Itu benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Kamu berani mengancam penguasa ini." Aura hitam tebal terpancar dari mata Xuan Yuan dan suaranya benar-benar tenggelam. Kamu melakukan kesalahan. Kamu bahkan tidak layak jika aku mengancammu." Menghadapi aura gelap dan niat membunuh yang sedingin es dari Xuan Yuan Wentian, Yun Ce hanya tertawa pelan. Kemudian, dengan ayunan lengannya, di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, dia langsung melemparkan Xuan Yuan Wendao ke bawah, dan dia bahkan melemparkannya ke arah wilayah pedang surgawi yang perkasa. Xuan Yuan berburu-buru melangkah maju untuk menangkap Xuan Yuan Wendao dan sedikit tidak percaya bahwa Yun Ce benar-benar akan membuang satu-satunya jerami penyelamat nyawa, yang dapat mengancam Xuan Yuan Wentian, begitu saja.
Mata Xuanyuan Wentian sedikit menyipit juga. Patuh dan jaga tuan mudamu dengan baik. Kalian sebaiknya melakukan yang terbaik, jangan biarkan dia mati. Yunce menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan tenang. Mengesampingkan daerah pedang surgawi yang perkasa, tindakan Yunce bahkan tidak terduga bagi semua orang dan mereka bahkan berpikir bahwa Yunce pada dasarnya sudah gila. Ekspresi Xuanyuan Bo yang menangkap Xuanyuan Wendao dengan cepat berubah, dan ia berkata dengan suara gemetar, penguasa surgawi, tuan muda yang berdaulat tidak berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, namun, pembuluh darahnya yang dalam telah lumpuh. Yunce, kamu sungguh punya nyali yang besar. Xuanyuan Jue, yang berada di depan kursi Heavenly Sword Villa, berdiri dan berteriak. Penguasa surgawi, kamu pastinya tidak boleh membiarkan bocah ini mati begitu saja. Anda pasti harus meninggalkan dia memohon kematian. Xuanyuan Wentian perlahan mengangkat tangannya dan sinar pedang hitam pekat merobek celah dimensional, menembak langsung ke arah Yunce. Yunce, awas! Hati-hati! Hindari itu! Raungan keras yang menakjubkan bergema dari Sekte Divine Phoenix, Absolute Monarch Sanctuary, dan Supreme Ocean Palace. Meskipun sinar pedang hitam pekat milik Xuanyuan Wentian tidak tampak luar biasa, namun sinar itu benar-benar menakutkan hingga tingkat yang tak terduga. Namun Yunce tidak bergerak sedikit pun dan telapak tangannya langsung bersinar. Dalam sekejap, sinar pedang hitam pekat yang diarahkan ke tenggorokannya, tertuju pada tangannya. Kemudian, dengan genggaman ringan di tangannya, itu sudah berubah menjadi tumpukan besar bubuk hitam, menyebar tanpa bekas. Mata semua orang menonjol keluar dari pemandangan ini, sementara orang-orang yang mengaum dengan liar bahkan menjadi kaku sepenuhnya, suara mereka juga tertahan di tenggorokan mereka. Sinar pedang hitam pekat yang menakutkan milik Xuanyuan Wentian yang hampir bisa merenggut nyawa seseorang sekuat Ku Fengyi dengan satu serangan, sebenarnya dimusnahkan tanpa kepala oleh Yunce. Hahaha, hahaha. Xuanyuan Wentian tidak heran dan malah tertawa terbahak-bahak. Yunce, setiap kali penguasa ini melihatmu, kamu akan selalu memberikan kejutan yang menyenangkan kepada penguasa ini. Seperti yang diharapkan, kali ini tidak terkecuali. Jangan bicara terlalu cepat. Mungkin akan ada kejutan yang lebih besar lagi nanti, kata Yunce sambil tersenyum. Kakak Yun, di bawah, suara cemas Feng Shui terdengar. Mata Yunce tertunduk dan dengan membalikkan tangan kirinya, seberkas cahaya hijau memancar dari langit, menyelimuti semua orang dari Sekte Divine Phoenix di dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, racun iblis di semua murid Phoenix telah sepenuhnya dimurnikan. Rasa sakit di wajah mereka telah hilang tanpa bekas dan aliran normal energi mereka yang dalam telah pulih. Masing-masing dari mereka memandang tangan mereka sendiri, gembira sampai-sampai kehilangan diri mereka sendiri. Sosok Yunce kabur saat dia langsung memutar di sekitar Xuanyuan Wentian dan tiba di hadapan Xia Yuanba dan guru spiritual biru kuno. Dia buru-buru memasukkan pelet ke dalam mulut Xia Yuanba dan menggunakan cahaya pemurnian untuk memurnikan semua racun jahat di tubuh guru spiritual biru kuno. Kakak ipar, Xia Yuanba berseru 2 kali berturut-turut. Meskipun dia menderita luka yang sangat parah, dia tetap bahagia seperti anak kecil. Xuanyuan Wentian tidak menghentikannya, dia juga tidak berbalik. Sepasang matanya perlahan menyempit menjadi celah yang sangat tipis. Melihat guru spiritual biru kuno dan keseluruhan Sekte Divine Phoenix pulih kembali normal, orang-orang dari Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi, yang saat ini menanggung siksaan kejam dari racun iblis, memperlihatkan ekspresi gembira yang tiada taraf. Kerumunan guru spiritual dan yang mulia dengan kuat menahan rasa sakit dari racun iblis dan mengeluarkan suara memohon. Master Asgard Yun, kami harus menyusahkanmu untuk menghilangkan racunnya. Namun, Yunce malah berbalik dan sekali lagi naik ke udara, tiba di depan Xuanyuan Wentian,
menutup telinga terhadap permohonan suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi. Penampilan Yunce yang acuh tak acuh jelas berarti bahwa dia tidak akan menyelamatkan orang-orang dari suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi. Ziyi menggendong Ku Fengyi yang sedang sekarat dengan satu tangan dan berteriak sekuat tenaga sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, "Tuan Asgard Yun, tolong, dengan kemurahan hatimu, selamatkan kami." "Menyelamatkanmu, bahkan tidak menoleh," kata Yunce dengan dingin. "Tidak peduli berapa banyak dendam yang aku miliki terhadap Sekte Divine Phoenix, aku sekarang adalah setengah menantu dari Sekte Divine Phoenix, jadi menyelamatkan mereka bisa dikatakan sebagai hal yang wajar untuk dilakukan. Guru spiritual biru kuno adalah Guru Yuanba, dan saya juga berhutang budi padanya, jadi menyelamatkannya adalah sesuatu yang harus saya lakukan lebih banyak lagi." "Kamu orang, pertama, kami tidak akrab, kedua, kami tidak memiliki hubungan keluarga, dan ketiga, saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Apa hubungan hidup dan mati kalian dengan saya? Saya sudah berbaik hati karena tidak mengikuti teladan Anda dan melemparkan batu ke atas orang yang jatuh ke dalam sumur seperti yang Anda semua lakukan terhadap saya." Yunce dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Ziyi pasti tidak menyadari bahwa pada hari kepergian Jasmine, Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, dan Ye Meixi meninggalkan Sekte Divine Phoenix dan menggabungkan kekuatan mereka untuk melemparkan batu ke atas pria yang terjatuh untuk kedua kalinya. Jika permaisuri iblis kecil tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya pada dasarnya akan menjadi bencana. Jika dia mengetahui kejadian ini, dia mungkin juga tidak akan berani mencari bantuan darinya. Ziyi terdiam sementara guru spiritual penderitaan pahit dari tempat suci berkata dengan tidak jelas. "Master Asgard Yun, kita semua tidak takut mati, tapi Xuanyuan Wentian adalah musuh kita bersama, singkirkan dendam kita sebelumnya, setidaknya, untuk saat ini, gabungkan kekuatan kita untuk menghadapi Xuanyuan Wentian." Sebagai pemimpin dari 12 guru spiritual tempat suci, kekuatan mendalam guru spiritual penderitaan pahit hanya berada di urutan kedua setelah Huang Jiwuyu. Namun, perkataannya diucapkan dengan cara yang terfragmentasi dan tidak terorganisir. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia menderita akibat racun iblis itu. Bahkan seseorang sekuat guru spiritual penderitaan pahit berada dalam kondisi seperti itu, belum lagi yang lain. Karena kalian tidak takut mati, maka aku tidak perlu lagi membuang-buang energi untuk mencampuri urusan orang lain. Sedangkan untuk Xuanyuan Wentian, Yunce sedikit menyipitkan matanya, "Aku sendiri sudah cukup." Bibir guru spiritual penderitaan pahit bergetar dan tidak mampu lagi memikirkan hal lain untuk dikatakan. Tiba-tiba, Xuanyuan Wentian tidak tertawa terbahak-bahak dan malah tertawa kecil. "Yunce, penguasa ini benar-benar mulai menikmati kepribadianmu. Kesombongan seperti itu. Namun sayangnya, di dunia ini, tidak ada lagi orang yang memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di depan penguasa ini." Dia mengulurkan tangan gelapnya dengan telapak menghadap Yunce. "Kamu pasti tidak bisa membayangkan seperti apa kekuatan yang telah dicapai penguasa ini. Saya bisa mengatakan hal yang sama kepada Anda." Yunce tersenyum ringan. Terus terang, kekuatan yang dimiliki penguasa ini telah mencapai tingkat yang sangat kuat sehingga bahkan penguasa ini pun merasa takut akan hal itu. "Dalam waktu 1 bulan yang singkat, kekuatanmu yang dalam sekali lagi telah melintasi alam besar dan benar-benar mengejutkan penguasa ini, tapi sayangnya, bahkan jika kekuatanmu yang dalam meningkat 10 kali lipat, kamu tetap tidak akan menjadi tandingan penguasa ini." "Hehehe," Yunce tertawa cemberut. "Orang-orang yang mati di tanganku semuanya percaya bahwa hal itu terjadi sebelum kematian mereka." Xuanyuan Wentian tidak keberatan dengan kata-kata Yunce sedikit pun. Ia merasa bahwa dengan alam yang ia capai saat ini, di dunia ini,
tidak ada lagi ucapan yang mungkin bisa membuatnya marah. Dia dengan nada menghina berkata, "Di mana permaisuri iblis kecil? Apakah dia tidak bersamamu?" Menambahkan dia, "Kamu mungkin bisa sedikit menunda kematianmu. Saya mengatakan ini sebelumnya. Melawanmu, aku sendiri sudah cukup." Yunce mengayunkan lengannya dan lampu merah menyala setelahnya. Pedang pembunuh iblis pemalu surga muncul dengan angkuh dan sinar pedang merah terang diayunkan ke bawah. Boom! Dengan Yunce yang sekarang dan menambahkan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang ada, meskipun itu hanya ayunan biasa, itu langsung meruntuhkan ruang di sekitarnya. Sigad arena yang sangat besar hancur berantakan di tengah suara ledakan spasial dan seperti gelombang bergelombang yang menakutkan yang muncul secara tiba-tiba, badai dahsyat bertiup menuju Sigad arena. Di tengah teriakan dan jeritan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, selain Yunce dan Xuanyuan Wentian, semua orang seperti perahu yang terombang-ambing oleh ombak dan tersapu keluar dari Sigad arena, jatuh menuju Supreme Ocean Palace di bawahnya. Feng Shue'er buru-buru bergerak, melindungi Xia Yuanba dan orang-orang dari keluarga kerajaan Blue Wind dalam bola api yang lembut, memungkinkan mereka tetap aman dan tanpa cedera selama pendaratan. Jatuh dari ketinggian Sigad arena pada dasarnya adalah hal yang mudah bagi para ahli dari Supreme Ocean Palace dan Absolute Monarch Sanctuary. Namun, dengan racun iblis di tubuh mereka, penyaluran energi yang sangat kecil saja dapat memperparah rasa sakit mereka. Ketinggian, yang biasanya tidak ada apa-apanya, kini membuat mereka mengayun-ayunkan anggota tubuh mereka saat terjatuh. Feng Hengkong buru-buru menyerbu ke arah Shue'er dan dengan cemas berkata, "Shue'er, jangan tinggal di sini lebih lama lagi, cepat lari, lari. Kalau tidak, itu akan sangat terlambat." Xuanyuan Wentian telah berubah sepenuhnya menjadi iblis, dan dia bahkan mampu mengalahkan guru suci dengan satu pukulan. "Kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian sia-sia jika kamu tetap di sini." Feng Shue'er dengan ringan menggelengkan kepalanya, matanya menatap sosok di langit yang sudah sangat jauh dan dengan lembut berkata, "Saya percaya pada Kakak Yun." Feng Hengkong mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya karena cemas. Arena Dewa Laut runtuh, ruang angkasa itu sendiri runtuh, dan langit dipenuhi dengan jeritan, namun Yunce dan Xuanyuan Wentian masih saling berhadapan di udara dengan ketenangan yang tak tertandingi, seolah-olah mereka telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Yunce mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga secara horizontal. Ujungnya menunjuk ke tengah dahi Xuanyuan Wentian namun aura di tubuhnya setenang pasir. Aura yang sangat tidak nyaman menyebabkan alis Xuanyuan Wentian berkerut. Menarik kembali telapak tangannya, dia dengan acuh tak acuh bertanya. "Meski tidak penting, penguasa ini tetap ingin bertanya. Dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Kamu bisa mempertimbangkan untuk bertanya kepada Raja Yama setelah kamu mati. Tunjukkan pedang iblismu, jika kamu tidak ingin mati terlalu cepat." Menghadapi Xuanyuan Wentian yang sudah sombong sampai pada titik di mana dia tidak lagi menaruh perhatian pada siapapun, Yunce melepaskan sikap arogan yang sama sekali tidak kalah dengannya. Tidak ada lagi orang di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk membuat penguasa ini menggunakan pedang iblisnya. Itu termasuk kamu juga, kata Xuanyuan Wentian sambil menyeringai. Dia mengulurkan tangannya ke arah Yunce dengan pergelangan tangannya terhubung. "Ayo, izinkan penguasa ini menyaksikan sejauh mana perjuanganmu." Penguasa ini tidak hanya tidak akan menggunakan pedang iblisnya, dia hanya akan menggunakan satu tangan, untuk benar-benar menghancurkan kepercayaan dirimu yang lemah dan menggelikan. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak mati terlalu cepat. Yunce menggeram dan pedang pembunuh iblis yang memukul surga tiba-tiba diayunkan. Kekuatan pedang yang mengerikan berputar di seluruh lingkungan dan di bawah serangan pedang ini, arena Dewa Laut yang telah melayang di udara selama beberapa ribu tahun benar-benar runtuh, memenuhi seluruh langit dengan batu giok berserakan yang ditembakkan.
Badai aura pedang menerjang ke arah Xuan Yuan Wentian, namun Xuan Yuan Wentian tidak melawan sedikit pun, membiarkan dirinya terdorong hampir 50 km jauhnya oleh badai aura pedang. Hanya tawanya yang keras dan gila yang bergema di langit. Hahaha. Dia mengerti bahwa Yun Ce ingin menarik diri dari medan perang, untuk mencegah keterlibatan orang-orang yang masih tinggal di Supreme Ocean Palace. Ini juga sesuai dengan niatnya. Lagi pula, putra satu-satunya juga berada di bawah dan pada dasarnya dialah yang paling lemah di sana. Xuan Yuan Wentian, mati. Api penyucian, api Golden Crow dan api Phoenix menyala di sekitar tubuh Yun Ce pada saat yang sama dan energi serta matanya yang dalam berubah menjadi merah padam. Setelah menjauhkan diri 50 km dari Istana Samudra, dia tidak lagi ragu sedikit pun. Dengan suara gemuruh yang nyaring, pedang pembunuh iblis pemalu surga membawa api yang sangat besar dan berkobar saat ia menghantam lurus ke arah Xuan Yuan Wentian. Dalam sekejap pedang diayunkan, awan dalam radius 50 km telah tersebar. Diselimuti oleh kekuatan serangan yang satu ini, cahaya di mata Xuan Yuan Wentian menjadi cerah, saat memancarkan cahaya hitam yang beberapa kali lebih bersemangat dari sebelumnya. Tekanan yang sungguh mencengangkan. Penguasa ini pasti meremehkan Anda. Penguasa ini tidak pernah berharap bahwa Anda benar-benar telah mencapai tingkat kekuasaan seperti itu. Anda sebenarnya telah melampaui kedaulatan ini sebulan yang lalu, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat manusia, bagaimana seseorang bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis? Saat penguasa ini tiba-tiba melangkah ke alam itu, segala sesuatu di dunia ini, termasuk penguasa sebulan yang lalu, semuanya menjadi semut yang tidak berarti. Xuan Yuan Wentian bergerak tetapi tangan kanannya masih berada di belakang punggungnya, dia hanya mengulurkan tangan kirinya. Cahaya hitam melingkari tangannya dan bayangan hitam muncul saat tangannya terayun di udara, bertabrakan dengan pedang merah terang milik Yun Ce. Dengan ledakan yang keras, celah dimensional langsung terkoyak. Posisi pedang Yun Ce segera patah dan seluruh sosoknya terjatuh dari gelombang kejut juga. Namun, dia segera menyerang kembali dan pedang pembunuh iblis yang memukul surga sekali lagi menghantam ke arah Xuan Yuan Wentian. Xuan Yuan Wentian tertawa pelan, tangannya yang hitam pekat sekali lagi mengulurkan tangan untuk mengambil pedang berwarna merah terang yang sangat besar, melemparkan satu demi satu bayangan gelap yang membuat posisi pedang Yun Ce terlempar jauh. Meskipun di matanya, Yun Ce hampir tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengannya. Tidak, Yun Ce kemungkinan besar tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Dia masih tidak ingin tubuhnya melakukan kontak langsung dengan pedang merah besar itu. Saat itu di alam iblis ilusi, rasa sakit yang dideritanya setelah menerima satu serangan adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan bahkan dalam kematian. Setiap kali kedua kekuatan mereka bertabrakan, mereka mengguncang dunia seolah-olah mereka adalah petir besar dari surga ke-9. Bagi orang-orang di Supreme Ocean Palace, setiap ledakan bagaikan bencana yang mengerikan. Mereka bisa merasakan seluruh istana samudra berguncang dan pada dasarnya mereka tidak bisa mendapatkan pijakan yang stabil. Bahkan ketika mereka menutup telinga mereka dengan erat, darah di seluruh tubuh mereka masih bergemuruh seolah-olah sedang direbus. Setelah gaung yang eksplosif, gelombang besar muncul dari laut, tingginya mencapai beberapa kilometer. Feng Zukui, yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, memucat karena ketakutan. Melihat ruang yang terus berguncang di arah utara, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mempercayai bahwa semua ini datang dari jarak 50 km. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki oleh manusia? Kakak Hyun, kamu benar-benar menjadi sangat luar biasa, gumam Feng Shuir dengan takjub juga. Yun Ce menghancurkan 40 atau lebih serangan pedang secara berturut-turut dan semuanya diledakkan oleh Xuan Yuan Wentian tanpa melakukan satu kontak pun. Selanjutnya,
dia hanya menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya ditempatkan dengan rapi di belakang punggungnya sepanjang waktu. Lupakan tentang melukai Xuanyuan Wentian, Yun Ce bahkan tidak mampu mendekati jarak 100 meter darinya. Sepertinya ini adalah batasmu, Xuanyuan Wentian tertawa ringan. Meskipun kamu memang menjadi lebih kuat dari yang diharapkan oleh penguasa ini, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Di mata penguasa ini, segala sesuatu yang ada di bawah langit hanyalah semut belaka dan kamu, meskipun kamu adalah yang terbesar di antara semuanya, kamu tetap saja seekor semut. Sekarang, sudah waktunya bagi penguasa ini untuk menyerang. Xuanyuan Wentian, yang telah bertahan dengan santai sepanjang waktu, akhirnya mengambil posisi berbeda dengan tangannya. Tidak lagi melemparkannya, dia malah tiba-tiba memilih untuk mengambil ke depan. Sebuah tangan hitam pekat terbuka di dalam celah dimensional, langsung tumbuh hingga beberapa puluh meter saat ia meraih lurus ke arah Yun Ce. Berjuang sekuat tenaga dalam cakar iblis penguasa ini. Semakin ulet perjuangan Anda, semakin baik. Jika game ini berakhir terlalu dini, akan sedikit membosankan, hahaha. Cakar setan hitam pekat ini tampak seolah-olah bergerak sangat lambat tetapi tampaknya telah melompati ruang angkasa, langsung tiba di depan Yun Ce. Setengah menyipitkan matanya, sosok Yun Ce sedikit kabur. Retak, ruang dalam radius sekitar 30 meter, bersama dengan bayangan Yun Ce, terkoyak oleh cakar setan hitam. Seolah-olah dia telah menggunakan gerakan seketika, tubuh asli Yun Ce telah lama muncul sekitar 3 meter dari Xuanyuan Wentian. Sambil menggeram, dia menghempaskan pedangnya tepat ke arah kepala Xuanyuan Wentian saat cahaya api aneh melintas di kedalaman mata Yun Ce. Oh! Xuanyuan Wentian sedikit terkejut tetapi setelah itu, dia melontarkan senyuman lucu saat bayangan hitam bertabrakan dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga. Mundur dengan patuh demi kedaulatan ini. Pedang pembunuh iblis pemalu surga berbenturan dengan bayangan iblis hitam di udara, tetapi kali ini, pedang pembunuh iblis pemalu surga yang sebelumnya diledakkan setiap saat hanya berhenti sejenak, diikuti dengan ledakan api yang meledak-ledak. Bukan hanya tidak meledak, kekuatan dan kecepatannya sebenarnya telah meningkat beberapa kali lipat, secara instan membubarkan kekuatan Xuanyuan Wentian. Membawa kabur ruang gelap gulita, benda itu menghantam langsung ke arah kepala Xuanyuan Wentian. Pemusnahan emas. Xuanyuan Wentian percaya bahwa Yun Ce telah mencapai batas kekuatannya sebelumnya, selain itu, kekuatan pada batas ini sudah jauh melampaui harapannya dan bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan dapat membayangkan bagaimana kekuatannya bisa meningkat lagi. Beberapa kali dalam sekejap, dia buru-buru mundur dan mundur dengan cepat, lengan kirinya terayun dengan cepat, namun, dia baru saja mengangkatnya di tengah jalan, sebelum lengan itu ditekan kembali dengan kuat oleh kekuatan luar biasa besar yang datang dari pedang pembunuh iblis pemalu surga. Xuanyuan Wentian sangat terkejut untuk pertama kalinya dan dia ingin segera mengangkat lengan kanan yang dia simpan di belakang punggungnya. Namun, pada dasarnya dia sudah terlambat. Kekuatan di lengan kirinya langsung hancur dan pedang pembunuh iblis pemukulan surga menghantam dada Xuanyuan Wentian dengan keganasan yang tak tertandingi. Api Golden Crow yang kejam meledak dengan cahaya yang kuat. Wow! Xuanyuan Wentian, yang berdiri dengan bangga tepat di udara, terlempar seperti gasing yang berputar dan diiringi jeritan yang terdengar seolah-olah dia adalah babi yang disembelih. Dia terbang beberapa puluh meter sebelum berhasil berhenti, namun jeritannya masih belum berhenti. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia berteriak bahkan lebih menyedihkan daripada orang-orang yang terkena racun iblis. Dadanya secara mengesankan ditandai dengan tanda merah terang yang panjangnya hampir 1 kaki. Yun Ce mengangkat pedang pembunuh iblis yang memukul surga sambil menyeringai dan sekali lagi mengarahkannya ke Xuanyuan Wentian. Xuanyuan Wentian, sebaiknya kamu tidak melupakan kata-katamu sendiri dan terus menggunakan satu tangan. Kalau tidak,
Apa yang disebut sebagai penguasa surgawi yang kamu buat tidak akan memiliki wajah sama sekali.